Pembahasan letak atau wilayah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi sampai Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Sejarah awal berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno atau juga yang sering disebut Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Tercatat terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Syailendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya merupakan pemeluk agama Hindu beraliran Siwa, sedangkan Wangsa Syailendra merupakan pengikut agama Buddha. Wangsa Isana sendiri merupakan wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sindok. Prasasti, Kerajaan Mataram kuno juga banyak meninggalkan bangunan candi yang masih ada hingga sekarang. Candi-candi peninggalan Kerajaan Medang antara lain Candi Kalasan, Candi Pelausuan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Paun, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Moragan, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Sojiwan, dan tentu saja yang paling kolosal adalah Candi Borobudur. Aspek kehidupan Kerajaan Mataram kuno. 1. Kehidupan politik. Berdasarkan prasasti Metiasi, Raka Watu Kumara, Dia Balitung, warga Sanjaya ke-9 telah memberikan hadiah tanah kepada 5 orang pahitnya yang berjasa besar kepada Mataram. Dalam prasasti Metiasi juga disebutkan raja-raja yang memerintah pada dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya mengalami masa gemilang pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Pada masa pemerintahannya, pasukan Balai Putera Dewa menyerang wilayah kekuasaannya. Namun Rakai Pikatan tetap mempertahankan kedaulatannya negeri, bahkan pasukan Bala Putera dapat dipukul mundur dan melarikan diri ke Palembang. Pada zaman Rakai Pikatan inilah dibangunnya Candi Prambanan dan Candi Roro Jonggrang. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya yang juga merupakan pendiri Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu. Setelah wafat, Sanjaya digantikan oleh rangkai penangkaran yang kemudian berpindah agama Buddha beraliran Mahayana. Saat itulah Wangsa Silendra berkuasa. Pada saat itu baik agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di Kerajaan Mataram kuno. Mereka yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, dan mereka yang menganut agama Buddha berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Wangsa Sanjaya kembali memegang tangguh kepemerintahan setelah anak Raja Samaratungga Pramodarwani menikah dengan Rakai Pikatan yang menganut agama Hindu. Pernikahan tersebut membuat Rakai Pikatan maju sebagai raja yang memulai kembali Wangsa Sanjaya. Rakai Pikatan juga berhasil menyingkirkan seorang anggota Wangsa Silendra bernama Balaputra Dewa yang merupakan saudara Pramodarwani. Balaputra kemudian mengungsi ke Kerajaan Sriwijaya yang kemudian menjadi raja di sana. Wangsa Sanjaya berakhir pada masa Rakai Sumbadiawawa. Berakhirnya kepemerintahan Sumbadiawawa masih diperdebatkan. Terdapat teori yang mengatakan bahwa pada saat itu terjadi bencana alam yang membuat pusat Kerajaan Mataram hancur. Empu Sindok pun tampil menggantikan Rakai Sumbadiawawa sebagai raja dan memindahkan pusat Kerajaan Mataram kuno di wilayah timur dan membangun wangsa baru bernama Wangsa Isana. 3. Pusat Kerajaan Mataram kuno pada awalnya berdirinya diperkirakan terletak di daerah Mataram dekat Yogyakarta sekarang. Kemudian pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dipindah ke Mamrati, daerah Kedua. Lalu pada masa pemerintahan Dyah Balitung sudah pindah lagi ke Poh Pitu, masih di sekitar Kedua.
Kemudian pada zaman Dyah Wawa diperkirakan kembali ke daerah Mataram. Empu Sindok kemudian memindahkan istana Medang ke wilayah Jawa Timur sekarang. 2.3 Silsilah Raja-Raja Kerajaan Mataram Kuno. Daftar Raja-Raja Medang menurut teori Slamet Muljana adalah sebagai berikut. 1. Sanjaya merupakan pendiri Kerajaan Medang. 2. Rakai Panangkaran, awal berkuasanya Wangsa Shailendra. 3. Rakai Panunggalan alias Daranindra. 4. Rakai Warang alias Samara Prawira. 5. Rakai Warung alias Samaratungga. 6. Rakai Pikatan Suamitra Modawardani, awal kebangkitan Wangsa Sanjaya. 7. Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala. 8. Rakai Watu Kumalang. 9. Rakai Watu Pura Dyah Balitung. 10. Empu Daksa. 11. Rakai Layang Dyah Tulodang. 12. Rakai Sumba Dyah Wawa. 13. Empu Sindok, awal periode Jawa Timur. 14. Sri Lokapala merupakan suami dari Sri Isanutungga Wijayana. 15. Makutawang Wardana. 16. Dharma Wangsa Teguh, berakhirnya Kerajaan Medang. 2.4 Sumber sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Terdapat dua sumber utama yang menunjukkan berdirinya Kerajaan Mataram Kuno, yaitu berbentuk prasasti dan candi-candi yang dapat kita temui sampai sekarang ini. Adapun untuk prasasti Kerajaan Mataram Kuno meninggalkan beberapa prasasti, diantaranya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasi, Prasasti Klurak, Prasasti Tri Kepusan. Kedua, kehidupan ekonomi. Empu Sindok memerintah dengan bijaksana. Hal ini bisa dilihat dari usaha-usaha yang ia lakukan. Seperti Empu Sindok banyak membangun bendungan dan memberikan hadiah-hadiah tanah untuk pemeliharaan bangunan suci untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya. Begitu pula pada masa pemerintahan Airlangga, ia berusaha memperbaiki pelabuhan Hujung Galah di muara sungai, berantas dengan memberi tanggul-tanggul untuk mencegah banjir. Sementara itu, di bidang sastra, pada masa pemerintahannya telah tercipta satu hasil karya sastra yang terkenal, yaitu karya Empu Kanwa yang berhasil menyusun kitab Arjuna Wiwaha. Pada masa kerajaan Kediri, banyak informasi dari sumber kronik Cina yang menyatakan tentang Kediri yang menyebutkan Kediri banyak menghasilkan beras. Perdagangan yang ramai di Kediri dengan barang yang diperdagangkan seperti emas, perak, gading, kayu cendana, dan pinang. Dari keterangan tersebut, kita dapat menilai bahwa masyarakat pada umumnya hidup dari pertanian dan perdagangan. Ketiga, kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial kerajaan Shailendra tidak diketahui secara pasti, namun melalui bukti-bukti peninggalan berupa candi-candi, para ahli menafsirkan bahwa kehidupan sosial masyarakat kerajaan Shailendra sudah teratur. Hal ini dilihat melalui cara pembuatan candi yang menggunakan tenaga rakyat secara bergotong royong. Di samping itu, pembuatan candi ini menunjukkan betapa rakyat taat dan mengkultuskan rajanya. Dengan adanya dua agama yang berjalan, sikap toleransi antar pemeluk agama di masyarakat sangat baik. Kata 1, 2, 3. C. Pindahnya kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang didasarkan oleh adanya sungai-sungai besar, antara lain Sungai Bartantas dan Bergawa Solo, yang sangat memudahkan bagi lalu lintas perdagangan. Adanya dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran. Lokasi Jawa Timur yang berdekatan dengan jalan perdagangan utama waktu itu, yaitu jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka. Sedangkan runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menempuh candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Kedua, runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi pada tahun 1927 sampai 1929 Masehi. Ketiga, runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Di Jawa Tengah, di daerah kurang subur, jarang terdapat sungai besar dan tidak terdapat pelabuhan strategis. Sementara di Jawa Timur, apalagi di pantai selatan Bali, merupakan jalur yang strategis untuk perdagangan dan dekat dengan daerah sumber penghasilan komoditi perdagangan.